Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Helmatasya Putri, mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Tujuan saya dalam membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH. Dan dalam video kali ini saya akan menggunakan metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kelas kita yang tercinta ini untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Daniel, Rio, Sandra, Sarah, Nicholas. Alhamdulillah pada hadir semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajar materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 47. Sudah dibuka semua? Nah, kapan sih istilah Pancasila itu muncul? Ternyata istilah Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala loh. Tepatnya pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dan pada saat itu istilah Pancasila terdapat dalam dua kitab. Kitab yang pertama itu Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, dan kitab yang kedua adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tangtular. Pancasila itu diambil dari dua kata. Yang pertama panca, artinya 5, dan sila yang artinya sendi atau asas. Dan diambil dari bahasa Sanskerta yang sudah ada di zaman Kerajaan Majapahit tadi. Nah, Pancasila itu memiliki nama lain, yaitu Batu Sendi 5 atau disebut juga Pelaksanaan Kesusilaan yang 5 atau disebut juga sebagai Pancasila Krama. Nah, ternyata Pancasila Krama itu berbeda loh dengan Pancasila yang kita lihat sekarang. Tapi maksudnya sama kok, yaitu sama-sama menjadikan masyarakatnya hidup teratur, damai, dan nyaman tinggal di suatu tempat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isi Pancasila Krama itu ada apa saja sih? Yang pertama itu dilarang melakukan kekerasan. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan, itu sangat dilarang. Yang kedua itu dilarang mencuri. Yang ketiga dilarang berjiwa dengki. Yang keempat dilarang berbohong. Dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras. Karena posisinya pada waktu itu masyarakat pada Kerajaan Majapahit banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Pancasila Krama ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila banyak sekali memiliki kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila itu, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Dan yang keenam, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur
bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila secara lebih mendalam. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya itu, pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, pandangan hidup itu berfungsi sebagai yang pertama, kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun interaksi antar manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua itu penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dan semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Nah, oleh karena itu, dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, maka masyarakat Indonesia yang berpancasila selalu mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila. Yang kedua itu ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen yang dijadikan pijakan dan dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu prinsip pengarahan yang dijadikan dasar, tujuan, dan arah di dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertib di Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksanaan pemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Nah, yang ketiga itu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan adalah ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia, Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang keempat itu, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa yang lain. Pancasila merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku, dan sikap mental bangsa Indonesia.
Yang kelima itu ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tepatnya tertulis pada alinea keempat, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang nantinya akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Yang keenam atau sekaligus yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maksud perjanjian luhur di sini berkaitan dengan ikrar yang sudah dibuat ketika memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Hal ini berarti Pancasila sudah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 di Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI, yang merupakan wakil-wakil rakyat dalam mengesahkan perjanjian luhur Pancasila. Nah, selesai deh materi kita hari ini. Dan sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nanti ada 5 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5, yang nanti Ibu minta untuk menuliskan nilai apa saja yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Dan nanti kelompok 1 berarti membahas nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama, kelompok 2 membahas nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua, dan begitu pun seterusnya. Nah, nanti kalau seandainya sudah selesai, bisa langsung dipresentasikan. Dan untuk kelompoknya, Ibu bagi sesuai absen aja ya. Nah, sudah Ibu bagi kelompoknya, sekarang kalian mulai mengerjakan. Ibu tunggu kurang lebih 5 menit ya. Apa ada kelompok yang sudah selesai? Ya, kelompok 1, silahkan dipresentasikan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1, silahkan duduk kembali. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Oh, baik, kelompok 3, silahkan maju dan langsung presentasiin saja ya. Wih, kelompok 3 juga nggak kalah bagus nih. Nah, sekarang kelompok 3 boleh duduk ya. Karena waktunya tidak cukup kalau semua kelompok maju, jadi sekarang kita langsung review saja ya beberapa penjelasan dari teman kalian yang sudah presentasi tadi, yaitu tentang nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama itu ada apa saja tadi? Yang pertama itu ada percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kita harus saling menghormati terhadap sesama pemeluk agama. Terus yang ketiga, kita harus saling menghormati dalam kebebasan beribadah. Dan yang terpenting, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Lalu kita akan membahas tentang nilai yang terkandung di dalam sila yang ketiga yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3.
Yang terkandung dalam sila yang ketiga itu ada apa saja tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 3. Yang pertama itu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga itu cinta tanah air dan bangsa. Nah, sudah selesai anak-anak materi hari ini. Jadi kesimpulannya itu bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sebagai lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya Ibu minta kalian untuk mengerjakan tabel di dalam buku paket halaman 57. Silahkan dilihat dulu. Nah, itu kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.